Pemirsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber konstitusi negara kita telah mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki banyak pulau-pulau kecil termasuk wilayah pesisir di dalamnya, di mana banyak masyarakat hukum adat yang menggantungkan hidup dan tinggal di pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disahkan oleh DPR dan pemerintah ternyata telah mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat adat, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat. Mereka menilai undang-undang tersebut telah meliberalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Saya Rahma Sarita dalam MK Files akan mengajak Anda untuk menyimak jalannya persidangan uji materi terhadap undang-undang tersebut. Kelahiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ternyata mendapatkan resistensi dari beberapa kalangan, terutama dari beberapa kalangan yang peduli dengan keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau kecil yang menggantungkan hidup mereka dari tempat tinggal mereka. Aturan hak pengusahaan perairan pesisir yang terkandung dalam Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dipandang oleh para pemohon mengancam eksistensi masyarakat hukum adat yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir. Konstitusi mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Seperti yang jelas termaktub dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Pasal inilah yang dijadikan salah satu landasan oleh beberapa pihak untuk menguji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ke Mahkamah Konstitusi. Kita melihat masyarakat adat, masyarakat tradisional atau nelayan yang sudah berkehidupan di sana itu jelas sangat berkepentingan atas wilayah itu. Tetapi dalam undang-undang ini yang bisa melakukan perencanaan itu hanya pemerintah dan dunia usaha. Bahwa dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa seluruh proses pemanfaatan pesisir itu harus menggunakan HP3. Padahal kalau kita melihat dalam konteks masyarakat adat atau masyarakat tradisional seperti yang tercantumkan di undang-undang ini, jelas mereka akan banyak mengalami kesulitan ketika mereka pun dipaksa untuk harus memegang sertifikat HP3. Dalam undang-undang ini, hak yang melekat bagi masyarakat itu hanyalah hak mendapatkan kompensasi. Sementara mereka tidak memiliki hak untuk melakukan penolakan ketika sebuah wilayah dinyatakan sebagai kawasan HP3. Jadi hak yang dicantumkan di sini bagi masyarakat setempat adalah hanya hak kompensasi. Nah, itu yang kita pandang sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi. Memang dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa terdapat masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang harus dihormati. Tetapi ketika kita coba merujuk juga pada undang-undang ini tentang pengertian masyarakat adat atau masyarakat tradisional, itu disebutkan bahwa mereka adalah sebagai satu kesatuan antara kelompok masyarakat dengan lingkungannya. Jadi ini berarti sama halnya undang-undang ini tidak mengakui secara substansi, tidak mengakui keberadaan masyarakat adat atau masyarakat tradisional. Hal tersebut dipertegas oleh ahli pemohon Ronald J. Titahelu. Menurutnya, dengan kewajiban bagi setiap orang yang ingin mengelola wilayah pesisir ataupun perairan harus memiliki sertifikat semacam HP3, maka hal tersebut melecehkan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah mendiami suatu wilayah tertentu. Sebab mereka telah menyatu dengan wilayahnya dalam waktu yang cukup lama. Justru dengan memperlakukan sama masyarakat adat dengan pemilik modal, tidak adil bagi masyarakat. Karena masyarakat tradisional tidak memiliki kekuatan yang cukup. Sejak awal, masyarakat hukum adat, mereka khususnya yang ada di pesisir, di pulau-pulau kecil, mereka sudah terikat bersama-sama dengan alam yang ada di sekitar mereka. Otoritas mereka selama ini itu berjalan sebagaimana dahulu juga otoritas itu dilakukan.
ketika otoritas di atas wilayahnya itu dipunyai oleh masyarakat adat, menurut saya yang harus dikatakan adalah mereka memiliki hak otoritas di atas wilayah itu by nature. Sesuatu yang melekat ketika mereka terbentuk di situ. Nah, oleh karena itu, otoritas pengelolaan yang mereka lakukan itu adalah otoritas yang juga berlangsung sejak mereka ada. Ketika datang negara, ketika datang pemerintah dengan otoritas untuk mengatur, satu hal yang perlu diperhatikan ialah jangan sampai pengaturan itu kemudian menegasikan otoritas dari masyarakat hukum adat atas wilayah-wilayah pengelolaan, atas wilayah-wilayah yang mereka akses sebagai wilayah kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi pertanyaan. HP3 ini diberikan. Kemudian dengan berbagai macam kewenangan yang diperoleh jikalau HP3 diberikan oleh negara. Ada 5 sikap pemerintah terhadap hukum adat. Pemerintah mengakui, pemerintah tidak mengakui, pemerintah diam-diam mengakui tapi tidak menyatakan suatu pengakuan, ya. Kemudian pemerintah membiarkan karena itu berlaku sebagai self-identification culture mereka. Oleh karena itu, pemberian sertifikat di dalam kerangka memberikan hak, buat saya, untuk masyarakat adat bukan merupakan satu tindakan yang bijaksana. Hal senada juga diungkapkan oleh ahli pemohon Supriyadi Aduri. Menurut Supriyadi, masyarakat tradisional memiliki karakter tersendiri, dan syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang tersebut tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat tradisional. Misalnya saja, persyaratan pengelolaan pesisir selama 20 tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan masyarakat tradisional, karena masyarakat adat tidak dibatasi oleh waktu dalam memanfaatkan sumber daya alamnya. Pasal 18B ayat 2 bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat isi konstitusi ini, pasal itu, maka pasal-pasal HP3 menurut saya bertentangan. Kalau kita lihat misalnya pasal 16 angka 1, pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP3. Kemudian angka 2-nya HP3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dan permukaan dasar laut. Menurut pendapat saya, pasal 16 angka 1 bertentangan dengan pasal 18B ayat 2 Konstitusi Undang-Undang 45 karena paling tidak secara implisit pasal ini menganggap praktek-praktek hak wilayah laut dan pengelolaan pesisir laut tradisional yang objeknya sama dengan pasal 16 angka 2 sebagai tidak ada dan digantikan oleh HP3. Tradisi hak ulayat dan praktek pengelolaan tradisional itu harus dirubah. Kenapa? Karena karakteristik yang saya jelaskan tadi dari beberapa contoh itu tidak sesuai dengan karakteristik HP3. Padahal praktek tradisional berjangka tidak ada batasnya sepanjang masyarakatnya ada dan itu dijamin oleh konstitusi. Saya menganggap bahwa HP3 termasuk pasal-pasal yang telah saya sebut di atas bertentangan dengan konstitusi. Pemirsa, amandemen tahap kedua Undang-Undang Dasar 1945 di awal reformasi telah melahirkan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di seluruh Nusantara. Itu artinya keberadaan masyarakat hukum adat dijamin sepenuhnya oleh konstitusi negara kita. Namun keberadaan mereka ternyata terancam oleh para pemilik modal yang dapat memanfaatkan kawasan pesisir seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemohon melihat undang-undang tersebut banyak menyimpan masalah. Selain mengancam masyarakat lokal, juga tumpang tindih dengan undang-undang lain yang lebih dulu ada. Masalah pokok dari undang-undang tersebut adalah privatisasi atau liberalisasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pemerintah dan DPR, selaku pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai pembentuk undang-undang, menyatakan undang-undang tersebut justru memberikan perlindungan terhadap masyarakat pesisir. Justru dengan undang-undang tersebut, masyarakat didorong untuk mengelola wilayah pesisir dengan memberikan insentif. Dalam pandangannya, pemerintah berpendapat, instrumen hukum yang dapat melindungi ekosistem pesisir dan perairan mutlak diperlukan. Saksi yang diajukan pemerintah, Imran Amin, menerangkan, selama ini banyak terjadi konflik-konflik akibat pengelolaan sumber daya pesisir. Hal tersebut terjadi akibat tumpang tindihnya peraturan dan terkait dengan sektor lain. Imran menambahkan, akibat adanya konflik tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mencoba memikirkan hal tersebut, bahkan mengambil alih wewenang dari kementerian sektor yang lain. Dalam pembahasannya, undang-undang ini sudah melibatkan berbagai elemen, termasuk lembaga swadaya masyarakat. Saya adalah pelaku pada saat undang-undang ini pertama kali diusulkan. Kami saat itu bekerja sebagai pendamping masyarakat. Sebagai seorang praktisi, saya banyak bekerja di lapangan bersama masyarakat, mendampingi masyarakat agar mampu mengelola wilayah pesisir dan sumber daya alamnya, agar bisa dikelola secara berkelanjutan dan lestari. Dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat ini, kami melihat dalam proses kami mengembangkan program itu, kami melihat banyak sekali terjadi kasus-kasus tumpang tindih kebijakan di lapangan, khususnya dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, baik itu yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah sendiri maupun instansi-instansi swasta yang banyak bekerja atau melakukan eksplorasi eksploitasi di wilayah pesisir dan laut. Terkait dengan pasal HP3, esensi dari HP3 adalah sebenarnya terlepas dari nama dari HP3 itu sendiri, selama ini orang melakukan eksploitasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan seenaknya. Jarang sekali perusahaan yang diberi tanggung jawab setelah mereka mengambil karang di suatu wilayah, mereka akan melakukan rehabilitasi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lokal. Karena tidak ada aturan buat si pengusaha untuk melakukan hal tersebut. Sehingga esensinya kami berpikir saat itu, apa sih alat yang bisa kita pakai agar para pengusaha itu tidak seenaknya melakukan dan membuka atau melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam pesisir. Dengan alat ini masyarakat punya hak, punya wewenang untuk mengatakan tidak. Sementara ahli pemerintah Dietrich Gebengen berpandangan, Indonesia sebagai negara kepulauan perlu kebijakan yang dapat mengoptimalisasi sumber daya di pesisir dan perairan. Selain itu, aturan yang diuji oleh pemohon bertujuan untuk melindungi, mengonversi, dan merehabilitasi pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Diakui olehnya, banyak peraturan hukum yang tidak selaras dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam, dan undang-undang ini mencoba untuk mengharmonisasi berbagai pemanfaatan yang ada. Untuk kita mereduksi masalah-masalah ini, mengoptimalkan sumber daya yang ada, maka kita perlu adanya suatu pengelolaan. Ada 4 hal di sini yang harus menjadi basis kita di dalam pengelolaan. Bahwa wilayah pesisir memiliki keterkaitan fungsional yang erat antara daratan dan lautnya. Kemudian pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut yang beragam, ini dapat menimbulkan berbagai macam konflik yang terjadi. Suka tidak suka, wilayah pesisir dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda. Jadi nelayan mempunyai preferensi yang berbeda juga dengan pembudidaya. Dalam banyak hal, di sini bisa terjadi juga konflik. Kemudian adanya sifat common property dan rezim open access dari sumber daya pesisir dan laut. Kemudian pemberian HP3 sebagai dimaksud pada ayat 1 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pulau-pulau kecil, masyarakat adat, dan kepentingan nasional serta hak lintas damai bagi kapal asing. Dan dengan adanya pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar, maka kita harapkan bahwa Undang-Undang 27 ini dapat meyakinkan terjaganya integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh pemohon, argumentasi pemerintah dibantah melalui ahli yang diajukan dalam sidang uji undang-undang tersebut. I. Nyoman Nurjaya, sebagai ahli antropologi hukum,
menerangkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil memiliki implikasi hukum yang berwujud pengabaian hak komunal masyarakat hukum adat. Menurutnya, suatu ekosistem saling terkait satu sama lain, termasuk ekologi sosial dan budaya. Ada kecenderungan kemudian apa yang saya sebut sebagai political of ignorance, politik pengabaian dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam itu. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat atas akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, oleh karena itulah kemudian saya ingin mengatakan bahwa konsekuensi dari pembangunan yang selalu diorientasikan untuk mengejar target pembangunan itu ongkosnya mahal sekali, yang tidak pernah dihitung dalam hitungan-hitungan pembangunan nasional. Dan ada yang penting kemudian dicermati di sini dalam hubungan dengan persoalan hak. Kalau kita baca dalam instrumen hukum negara, hak yang diatur itu adalah hak negara dan hak individu. Ketika kita mencermati produk hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ada integrasi kepentingan di dalamnya. Ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kalau sudah menyangkut persoalan sistem kehidupan, hati-hati. Precautionary principle itu menjadi prinsip penting di dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemirsa, bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil? MK File segera kembali. Pemirsa, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa beberapa pasal yang dimohonkan telah bertentangan dengan konstitusi. Putusan nomor 3/PUU 8/2010 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan utus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Mahkamah perlu merujuk putusan Mahkamah Nomor 001, 02, 022 PU 1/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa jika pengertian kata dikuasai oleh negara hanya diartikan sebagai kepemilikan dalam arti perdata atau privat oleh negara, maka tidaklah mencukupi untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga amanat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak mungkin dapat diwujudkan. Dengan demikian, perkataan dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas, yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk pula di dalamnya kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 45 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah juga dapat menerima penjelasan pemerintah bahwa pembentukan undang-undang AKUO dilatar belakangi kesadaran perlunya mengintegrasikan dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan, serta memberikan kepastian hukum. Jika atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberikan HP3 kepada swasta menurut konstruksi Undang-Undang AKUO, menurut Mahkamah hal itu potensial, bahkan dapat dipastikan bagian terbesar wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan dikuasai oleh perseorangan atau perusahaan swasta dengan usaha padat modal dan teknologi tinggi. Dengan pemberian HP3 kepada swasta, maka tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam akan semakin berkurang, karena kontrol terhadap HP3 menjadi di bawah penguasaan pemegang HP3.
Pemberian HP3 juga mengancam keberadaan hak-hak masyarakat tradisional dan kearifan masyarakat lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Karena menurut konsepsi Undang-Undang Aku, masyarakat tradisional yang secara turun-temurun memiliki hak atas pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil akan diberikan HP3 dan dapat menerima ganti rugi atas pemberian HP3 kepada swasta berdasarkan kesepakatan musyawarah. Menurut Mahkamah, konsep demikian akan membatasi hak-hak tradisional masyarakat dalam batasan waktu tertentu menurut ketentuan pemberian HP3 yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang. Amar putusan mengadili menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23 ayat 4 dan ayat 5, pasal 50, pasal 51, pasal 60 ayat 1, pasal 71 serta pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memerintahkan agar putusan ini dibuat dalam berita negara selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Pemirsa, dengan dikabulkannya sebagian permohonan atas uji materi terhadap Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu artinya satu lagi, undang-undang yang berpotensi untuk menyingkirkan hak dan partisipasi masyarakat untuk ikut mengelola dan menikmati kekayaan alam di seluruh negeri ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa dalam MK Files berikutnya setiap Sabtu sore. Salam konstitusi.